Dalam kitab At-Tawwabin, Imam Ibnu Qudamah menulis satu kisah yang dinukil dari kumpulan kisah Multaqat Ibnu Jauziyah. Dikisahkan, hiduplah sepasang Alawi dan Alawiyah dalam kemiskinan bersama anak-anak mereka yang masih kecil di daerah Balakh, masuk kawasan saat ini Afghanistan. Setelah wafatnya sang suami, derita hidup keluarga ini pun kian bertambah, hingga Sarifah yang janda ini memutuskan pindah jauh dari kampung halaman, tepatnya di Samarkand, agar tidak ada yang mengenalinya jika harus minta belas kasihan orang lain untuk kebutuhan. Ketika sampai di Samarkand, di mana waktu itu sangat dingin, Sarifah membawa masuk anak-anaknya ke dalam masjid dan membiarkan mereka istirahat. Sementara dia seorang diri keluar lagi mencari belas kasihan orang lain. Beberapa saat kemudian, Sarifah bertemu seorang tokoh muslim, kemudian memperkenalkan diri sebagai zuriyah Nabi. Sebelum kemudian mengiba sembari menceritakan kondisi anak-anaknya yang sedang kelaparan. Mendengar pengakuan dan keluh kesah tersebut, bukannya prihatin, tokoh muslim itu justru menanyakan bukti atas klaim kesyarifahan wanita tersebut. Dia lantas menjawab, "Saya di sini pendatang, tidak kenal seorang pun yang bisa menjadi saksi kalau saya seorang Alawiyah." Tanpa bicara lagi, pria muslim itu ternyata segera berlalu tanpa menggubris wanita yang sedang memelas di hadapan. Tidak putus asa mencari bantuan, sang Sarifah kemudian mendatangi satu rumah yang pemiliknya ternyata seorang tokoh Majusi. Wanita itu lantas mengabarkan kalau dirinya keturunan Nabi Muhammad, kemudian mengeluhkan kondisi keluarganya yang sedang kelaparan. Mendengar keluhan itu, pria Majusi ini lantas menyuruh pembantunya menemani sang Sarifah untuk menjemput anak-anaknya, kemudian diberi hidangan, pakaian, serta istirahat di rumah sang Majusi. Saat tengah malam, dalam tidurnya, si pria muslim bermimpi kalau dunia sudah kiamat. Nampak olehnya liwa atau panji Rasulullah SAW. Dia juga melihat sebuah istana indah terbuat dari jamrud berwarna hijau. "Untuk siapa istana itu, wahai Rasulullah?" tanya pria muslim itu. "Itu milik seorang muslim yang bertauhid," jawab Nabi. "Saya muslim yang bertauhid," kata pria muslim itu. "Apa buktinya kalau kamu muslim yang bertauhid?" tegas Nabi bertanya pada si muslim yang nampak mulai kebingungan itu. "Saat wanita Alawiyah datang dan memelas, kamu justru menanyakan bukti. Maka sekarang saya juga minta bukti," tegas Nabi kepada pria muslim. Seketika itu juga dia terjaga dari mimpinya sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian keluar rumah dan pergi mencari dan terus mencari wanita Sarifah tadi. Saat mengetahui kalau seorang Majusi telah menampung si Sarifah bersama anak-anaknya, segera saja pria muslim itu mendatangi rumah si Majusi dan meminta izin untuk membawa keluarga Alawiyah itu ke rumahnya. "Tidak bisa begitu," kata si Majusi. "Ini untuk kamu 1000 dinar dan biarkan saya menjamu mereka di rumah saya," rayu si muslim kepada tokoh Majusi. "Maaf, saya tidak mau. Mereka sudah menjadi tamu dan membawa keberkahan bagi penghuni rumah ini," tegas si Majusi menolak tawaran pria muslim tadi. "Mereka harus bersama kami," kata si muslim itu terus memaksa. "Apa yang kamu inginkan? Ini sudah menjadi hak saya. Istana yang kamu lihat dalam mimpi itu juga sudah menjadi milik saya," jelas si Majusi meyakinkan. Dan dia meneruskan, "Apa mentang-mentang kamu Islam? Demi Allah, saya dan seisi rumah ini semalam telah memeluk Islam
melalui sang Alawiyah itu. Dan saya juga telah bermimpi persis seperti apa yang kamu mimpikan dalam tidurmu. Kemudian saya ditanya oleh Rasulullah, apakah si Alawiyah dan keluarganya ada bersamamu? Lalu saya jawab, iya wahai Rasulullah. Lalu beliau menegaskan, istana itu adalah milik kamu dan keluargamu seisi rumah. Kalian adalah ahli surga. Sejak azali kalian telah ditentukan sebagai mukmin.